Ya baik, mungkin kita bisa mulai ya sambil menunggu yang lain. Bu Indar di sebelah udah selesai? Sudah Pak, masih ngantuk. Bu Indar ini tidak ada spasinya dia nih. Ya. Saya juga mestinya tidak ada ini, tapi 2 hari saya serahkan ke Ibu Yo ya. Karena saya baru pulang tadi malam dari Makassar, 3 hari untuk kegiatan persiapan PPG Prajab. Dan ya memang sangat berbeda modelnya. Ya. Sangat berbeda modelnya. Ya. Ya, saya kira nanti intinya bahwa hari ini kita akan melihat kembali, merefleksi lah ya. Ya sebenarnya aspek-aspek yang perlu kita diskusikan. Ya. Saya kira tidak perlu terlalu kita detail lagi karena nanti ini kan pada dasarnya untuk pembekalan kita atau persiapan kita untuk UKIN. Ya. Saya ini sementara menyusun jadwal UKIN ini. Kenapa? Karena kita harus punya pemetaan terhadap jumlah dosen dan guru pamong kepada setiap mahasiswa. Karena pasangan dosen dan guru pamong dalam UKIN itu hanya bisa menguji hanya maksimal 4 orang dalam 1 hari. Kenapa? Karena kita harus benar-benar mencermati video yang 40 menit kayaknya, 30 menit kalau saya tidak salah, nanti akan ada pembekalan khusus untuk UKIN. Ya, ditambah dengan video pembelajarannya, ditambah dengan rancangan RPP-nya, ditambah kalau ada portofolio. Ya. Jadi nanti akan ada khusus pembahasan mengenai UKIN. Bahasan mengenai UKIN. Ini sepertinya pekerjaan di kepala saya ini masih banyak sekali yang belum turun. Harus merancang kegiatan untuk mahasiswa kategori 1 ini ya, sebelum selesai PPL ini mungkin hari Sabtu, Minggu, Senin itu siap-siap kegiatan untuk wawasan kebinekaan global WKG itu 3 hari dan itu pematerinya hanya 2, hanya saya dengan Prof Hana. Ya, saya minta pengimbasan tadi sama Pak Japar setuju, Pak Nana bilang tidak usah. Ya, tambah sakit kepala saya. Karena 3 hari itu full, 16 JP. Ya. Memang kalau pengimbasan, karena yang berangkat ke Jakarta yang lalu kan kami hanya berdua. Tapi beliau yang orang yang ikut bersama saya ini kan harus banyak juga. Kita sudah lama, udah sebulan lebih kan, udah banyak yang dilupa tuh baru pengimbasan. Ya, baru kemudian kemarin malam juga kegiatan ya semacam penyamaan persepsi ulang. Ya, karena ini kan mestinya pengimbasannya kita adakan, kemudian mahasiswanya idealnya kegiatannya itu luring, tapi karena kami dulu di Jakarta luring, ini daring kegiatannya. Jadinya setting kegiatannya jadi berbeda. Jadi siap-siap lagi tuh Sabtu, Minggu, Senin. Iya, Pak. Itu via Zoom ya, Pak Rimba? Ya, kecuali Ibu Heli mau datang ke Kendari, saya ajar lah. Ya, via Zoom kelihatannya Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu, ya ini pengantar saja untuk persiapannya. Artinya, ya kebetulan kelas ini yang 7 orang yang mendapat informasi paling awal lah. Ya, dari sumber primernya ini. Ya, bahwa berdasarkan hasil pemantauan tim pusat itu ternyata ada beberapa LPTK yang sudah lebih dulu mengadakan sebelum kegiatan penyamaan persepsi kemarin malam di Makassar. Ya. Dan itu mahasiswanya itu tidak teridentifikasi oleh kementerian karena tidak ada pretest, tidak ada posttestnya. Karena yang mengadakan pretest nanti itu Jakarta, posttestnya Jakarta. Yang mengadakan kegiatan workshop wawasan kebinekaan global itu LPTK. Tapi yang kasih link tes itu pusat untuk melihat
ada enggak perbedaan cara pandangnya waktu sebelum ada kegiatan dengan setelah kegiatan? Nantilah itu akan kita kumpulkan lagi kembali. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ini supaya kegiatan yang bertumpuk seperti ini bisa kita laksanakan. Karena kalau sehat rasanya bisa semua kita kerjakan. Amin, Ya. amin. Ya, Pak. Ya. Nah, terkait dengan kegiatan kita sore ini untuk melakukan refleksi, ya sekali lagi waktu pertemuan yang lalu yang saya tidak terlalu ikut memperlihatkan wajah saya karena lagi OTW ditambah dengan tiba di pertemuan itu ada padakan buka, tapi saya tetap menyimak bahwa secara umum ya teman-teman ini perubahan rancangan RPP-nya sangat signifikan. Ya. Saya harus mengonfirmasi ke Ibu Indar ini mengenai apakah pelaksanaan pembelajaran itu seindah RPP-nya, Bu. Ya, jadi nanti kita tunggu Ibu Indar memberi komentar. Tapi buat saya karena ini refleksi, ya tentu bahwa manfaat utamanya ini adalah ujungnya di UKIN-nya, karena itu adalah penilaian yang betul-betul terkait dengan UKM PPG. Kalau yang ini terkait dengan proses apakah kita layak atau tidak. Ya, jadi mahasiswa yang tidak lulus di PPL ini tidak memenuhi syarat, itu tidak punya tiket untuk lanjut ke UKM PPG. Jadi dia itu bersyarat begitu. Di samping itu, apa yang kita sudah kerjakan ini menjadi bagian pembelajaran buat kita. Sehingga pada saat kita diminta untuk membuat perangkat pembelajarannya, kemudian melaksanakan pembelajarannya atau merekam video pembelajarannya, ditambah dengan menyerahkan bukti-bukti portofolionya yang mungkin peserta belum paham karena nanti ada penjelasan teknis mengenai itu, ya, baik dari guru pamong dan dosen. Ya, karena kita perlu tahu bahwa Ibu Indar sudah ada NRP-nya dulu ya? Belum? Hari ini suruh isi link, Pak. Sudah Nggak bisa isi? Ya? link, iya. Ya, kami pun semuanya, dosen dan guru pamong, yang sudah pernah dapat NRP itu tidak aktif semua. Iya. Yang di PGSD. Ya. Kenapa? Karena sudah kadaluarsa. Sudah 4 tahun kita menunggu. Tidak ada mahasiswa karena memang baru tahun ini FKIP UHO itu bisa menyelenggarakan PGSD, PPG PGSD yang setelah 2 tahun kami usul berjuang untuk penambahan bidang studi, baru tahun ini akhirnya bisa ketemu Pak Lanoni, Ibu Heni. Kalau tidak ya paling tidak saya mengajar di bidang studi lain untuk pendidikannya. Oh, berarti Sekarang kami sudah anak enak. pertama ini ya, Pak ya? Oh, Bapak Ibu anak pertama. Anak pertama ini. Ya, anak pertama. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibunya tidak terlalu bermasalah dengan anak pertama ini. Amin. Ya. Ya, kita berharap ya kemarin untuk untuk PPG mana Ibu, siapa lagi yang satu ini? Perempuan. Nah, Bu Sarwe. Bukan, Ana Purwanti. Oh, Ana Purwanti. Iya. Ya. Saudaranya Ibu Heni belum muncul. Ya. Pada Ya, jadi Asrin, pada Asrin juga. ya Dasrin. Ya, untuk PPG Prajabatan ini itu terpaksa tidak diadakan satu rombel per bidang studi, tapi rumpun bidang studi. Kenapa? Karena kayak matematik ada hanya satu yang lulus dari UHU. Fisika hanya 2 orang, biologi 16. Jadi rumpun MIPA namanya. PGSD hanya 25 orang, PAUD hanya 4 orang, bahasa Inggris 31. Jadi bisa kita bayangkan betapa sulitnya itu mahasiswa itu untuk lulus di tes substantif PPG Prajabatan. Kenapa? Karena tesnya yang betul-betul itu adalah konten materinya, substantifnya. Sehingga tidak ada lagi materi kayak IPA, IPS, nggak ada materi itu nanti di PPG. Semuanya mata kuliahnya, sudah mata kuliahnya banyak, tidak seperti Bapak Ibu hanya 3. Hanya pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran,
kemudian PPL. Di sana dia itu dalam 2 semester ada 39 SKS. Ya. Kuliahnya lain sekali. Sambil PPL masih tetapi kuliah pulang balik ke tempat sekolah mitra PPL. Nanti ada nama mata kuliahnya Filsafat Pendidikan Indonesia, ada mata kuliah SEL. Ya, SEL itu adalah Social Emotional Learning. Jadi tidak ada mata kuliah pendalaman materi sama sekali, tidak ada. Beda sekali dengan dalam jabatan, jauh berbeda. Kami ada 5 orang yang berangkat kemarin. Nah, untuk persiapan kita ya, jadi nanti mungkin dalam waktu dekat mungkin, kalau tidak salah tanggal 27, saya baru ketemu Pak Jafar tadi, karena baru kemarin sore baru pulang. Ya, itu pun lama baru mendarat karena hujan, keliling-keliling dulu di atas 30 menit. Ya. Nah, hari ini kita akan review untuk membuat refleksi kita itu seperti apa sebenarnya. Ya, karena kementerian itu sampaikan bahwa memang guru itu harus berubah. Ya. Jadi tidak boleh kita selalu berada di zona nyaman. Ya. Sama dengan banyak orang mengkritik. Mengapa kurikulum selalu berubah? Ya, karena memang berubah. Bapak jaringannya kurang bagus, Bapak. Jaringan. Boleh, Bu Is. Masih ada. Ya tidak apa-apa Bu. Bu Heni lagi rekor kok Bu. Oh gitu, oh ya, oke. Iya. hilang saya. Hilang Pak, hilang suaranya Ya. Pak. Gambarnya Pas masih ada. saya bilang berubah malah hilang. Berubah. Ya, hilang rasanya hilang dengan gambarnya. Ya. Gambarnya tetap Ya, Pak. jadi oh begitu. Iya. Saya tidak punya visual sama sekali di sini keluar. Oke. Ya, jadi nanti kita akan tanya-tanya masing-masing. Mungkin yang akan memberikan pengayaan banyak ke Ibu Indar ya. Untuk preferensi kita memperbaiki. Ya. Yang jelas begini, kesepakatan kita yang lalu bahwa saya nonton Ibu Heni punya video pembelajaran, itu jauh sekali berubah, ya. Jauh berubah, ya. Jadi ini yang penting perubahan itu ke arah yang sesuai dengan apa yang kita sepakati yang lalu. Bahwa kalau PBL itu adalah ya langkah-langkah itu yang dimunculkan. Kemudian lihat apa namanya, yang mau dinilai itu apa. Sama dengan UKI nanti. Pokoknya jadikan semua gerakan-gerakan visual dan apa namanya visual kita yang bisa diamati oleh guru pamong dan dosen penilai UKIN kita adalah kepada indikator-indikator apa yang akan menjadi muncul dalam penilaian. Dia begitu saja itu. Supaya kita itu enak menilai. Ya, sehingga tidak ada lagi perasaan kasihan begitu kan. Kasihan kalau tidak kasihan. Ya, padahal sudah disampaikan bahwa yang ditampilkan itu kalau bisa nanti banyak ketika diedit, bagian-bagian yang diedit itu, yang ditinggalkan itu, yang sesuai dengan permintaan penilaian saya. Ya, nanti tentu ada tambahan-tambahan. Setiap kegiatan inti ada penjelasan, atau nanti buat lagi penjelasan yang lebih teknis, misalkan ini adalah kegiatan ini dan bebas kita berkreasi. Tapi nanti yang agak teknis sekali seperti itu, menunggu penjelasan teknisnya. Mungkin nanti Pak Nana yang sampaikan. Ya, biasanya kalau urusan seperti itu Pak Nana yang akan sampaikan dengan Pak Wahyu. Ya. Karena itu terkait dengan teknis penilaiannya. Ya. Karena saya sendiri secara spesifik itu baru juga akan jadi penguji UKIN kalau lulus. Karena kami ini penyamaan persepsi belum tentu lulus. Ya. Jadi kalau saya dan Ibu Indar tidak lulus penguji UKIN, tidak dapat NRP, tidak bisa menguji. Dan dari dosen lain itu rasanya agak sulit menguji.
dari bidang yang lain. Ya kecuali ada misalkan yang darurat, ada satu prodi yang banyak sekali mahasiswanya, dosennya sedikit. Ya, kami sudah simulasi. Kita dosennya ada 15 di PGSD. Mahasiswanya 174 orang. Karena UKIN-nya 7 hari, itu bisa dapat. Artinya kalau satu pasangan dosen dan guru pamong bisa 4 mahasiswa, itu berarti tidak ada masalah. Ya kalau yang sedikit dosennya ya. Nah, itu. Mungkin Ibu Indar bisa berkomentar sedikit saja tentang teman-teman. Nanti kita minta juga teman-teman itu menyampaikan kendala teknisnya dan sebagainya. Ya, karena ini hanya refleksi secara, ya, tidak usah kita mungkin sampai terlalu lama. Gitu. Ya, siap. Silakan Bu Indar kalau ada teman. Ya. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak mau komentari pertama kali Pak Yudi dulu Pak. Kemarin kan Pak Yudi sudah sempat disampaikan sama Bapak mendominasi. Tiga poin yang saya lihat dari video pembelajaran Pak Yudi. Yang pertama Pak, kelasnya sudah tertata rapi dan bersih Pak. Terus yang kedua, interaksi Pak Yudi dengan siswa bagus sekali Pak. Mulai dari tanya jawabnya. Dari awal kegiatan awal sampai di kegiatan inti, Pak Yudi tidak berhenti untuk memberikan stimulus Pak melalui tanya jawab. Itu yang saya lihat. Yang ketiga, Pak Yudi sudah tidak mendominasi lagi Pak Yudi. Sudah keren. Itu yang saya lihat Pak. Nah, kali berubah ya. Ya, banyak berubah Pak. Terutama kelasnya Pak, bersih jadinya. Kemarin kan masih berantakan, bersih Pak, tertata rapi. Iya, berhasil refleksinya kalau Iya, berhasil Pak. Interaksi dengan anak-anak juga bagus melalui tanya jawab Pak. Pak Yudi banyak sekali memberikan pertanyaan yang ini langsung direspon sama siswanya. Pada saat juga presentasi juga bagus. Brainstormingnya juga bagus. Fasenya 5 fase terlihat semua Pak. 5 fase terlihat semua dari Pak Yudi. Pak Yudi dengarkah itu Pak Yudi? Itu Ibu Indar itu Dengar Ibu Indar Pak. itu tidak sembarang yang dia punya itu, tidak sembarang. Betul Pak, saya langsung buka videonya Pak Yudi karena kan yang kemarin di ini ada beberapa teman ya Pak, termasuk Pak Yudi, Pak Noni. Jadi video ya Bu Sarwenda, jadi video yang langsung saya lihat itu walaupun yang mengirim lebih dulu Bu siapa, Bu Heni atau Bu Ana, yang saya lihat dulu Pak Yudi. Iya Pak Yudi. Jadi dari saya Pak Yudi untuk RPP-nya, perangkat pembelajarannya dengan aplikasi praktek di lapangan di kelas itu sudah sejalan Pak. Dan kekurangan-kekurangan yang disampaikan ke Pak Yudi mulai dari saya ataupun Bapak itu sudah minimalis Pak. Istilahnya sudah tidak kelihatan. Ya, oke. Terus ya yang kedua dari Pak Noni Pak Noni. Saya pindah ke Pak Noni. Pak Noni, saya suka kegiatan pembelajarannya Pak Noni. Jadi begini Pak, kan biasanya kalau saya nonton video, saya buka juga RPP. Tapi Pak Noni saya kesampingkan dulu RPP-nya Pak. Saya tidak lihat dulu RPP-nya. Saya lihat dulu kegiatan pembelajarannya Pak Noni. Keren Pak Noni, menghibur sekali. Jadi saya tidak lihat dulu sintak-sintaknya apa, tetapi apa yang Pak Noni praktekkan di kelas ya menghibur sekali juga Pak. Jadi saya nonton, oh iya keliling-keliling meminta kepada siswa kan gini Pak. Yang saya ketawa sedikit Pak Noni pada saat Pak Noni sudah jadi es krimnya itu Pak. Pak Noni pasti ketawa juga pada saat sudah jadi Pak Noni itu mengarahkan siswanya yang di kelompok 1, yang lainnya cicipin. Sehingga saya dalam hati jangan-jangan nanti belum selesai presentasi es krimnya habis. Ya saya sempat berpikir dalam hati. Terus dipindah yang di kelompok lain, yang satu ikut cicipin lagi. Jadi setiap kegiatan itu masing-masing mereka namanya juga es krim Pak ya. Anak-anak kan suka semua, jadi dicicipin.
Cicipin. Jadi satu kelompok itu terdiri dari berapa anak, ada 3. Itu masing-masing mencicipi, Pak. Tapi tidak keluar dari langkah-langkah pembelajaran. Ya, betul. Tidak keluar, Pak. Bahkan presentasinya juga tidak keluar. Jadi yang paling berubah di situ, Pak, yang sempat Bapak sampaikan itu penilaian. Jadi rata-rata dari teman-teman semua yang mengajar itu sudah menggunakan kertas yang isinya mungkin format penilaian. Jadi pada saat proses pembelajaran itu mereka teman-teman semua sudah memegang format penilaian. Nah, terus dari Ibu Sarwenda, video yang ketiga yang saya lihat ada beberapa yang sempat tidak sempurna, tapi saya lihat dari RPP-nya dulu, saya pelajarin RPP-nya, baru saya lihat ke video pembelajarannya, ternyata memang ada perubahan, Pak. Ada perubahan, Pak, di praktek Bu Sarwenda. Tidak lagi terlalu monoton. Sintak-sintaknya juga kelihatan, karena dia menggunakan mode pembelajaran PJBL, hasil karya yang dihasilkan juga sudah nampak. Pada saat juga anak-anak mempresentasikan hasil karyanya juga itu ada feedback dari kelompok lain. Nah, kalau Bu Heni maaf ya Bu Heni, bagus, tidak ada berubah. Cuman pengelolaan kelasnya saya lihat belum. murid-muridnya Bu Heni ada kakinya di atas bangku di atas kursi. Jadi memang sih Pak, kami di SD itu pada saat mau mengajarkan pembelajaran model diskusi memang kami agak sedikit apalagi kalau kelas besar, Pak. Ya, apalagi kalau kelas besar pengelolaan kelasnya itu, Pak. Mengkondisikan jadi tertib itu susah. Apalagi kalau dalam jumlah siswa yang banyak seperti di kelas saya, Pak, kan banyak sekali itu. Jadi kapan kita membimbing ke kelompok yang satu, yang kelompok lain itu sudah yang lainnya. Iya, sudah aktif ya Bu ya. Iya, sama dengan Bu Heni kemarin saya lihat ada yang sudah sampai naik di kursi. Terus ini juga Bu, mohon maaf karena kemarin memang kondisi badan lagi nggak benar-benar batuk, pilek dan panas. Jadi memang apa yang dikatakan Pak Rimba betul. Saya pun menyadari itu Bu. Jadi ada perubahan drastis memang di situ. Karena memang kondisi badan waktu itu memang lagi nggak enak. Iya. Maaf ya. Lebih kalau untuk saya, mohon maaf Bu Heni ya, kalau untuk saya penampilan Bu Heni di video yang pertama itu menurut saya lebih apa sih Pak? Lebih bagus Pak. Bukan lebih bagus sih, maksudnya lebih wah daripada yang ini. Dari yang kedua ini Bu. Iya. Pengolahan kelasnya Bu Heni kayaknya pengolahan kelasnya yang kurang serk lah menurut saya. Saya menyadari itu memang Bu. Pak Yudi, sebenarnya Pak Yudi yang berubah total dengan Pak Lanoni. Pak Lanoni. Dengan Pak Yudi, dua video yang ini, yang perubahannya drastis sekali yang saya lihat. Karena saya lihat RPP dengan apa yang disampaikan Pak Yudi itu cocok sekali, sintak-sintaknya muncul semua, presentasinya juga muncul. Pak Noni juga begitu. Pak Noni juga memang, tapi kita maklumi Pak Noni yang namanya di kelas 3 baru membuat sesuatu yang memang enak dimakan sama siswa, ya begitu hasilnya, pasti dicicip-cicipin. Nah, untuk Pak Dasrin juga saya lihat bagus Pak, sudah bagus. Sudah cuman dari Ibu Ana Pak. Ibu Ana juga bagus, cuman saya lihat dia agak mendominasi di situ Pak. Ya. Ya, Pak Dasrin sudah muncul Pak Dasrin ini. Iya, kalau Pak Dasrin sudah bagus Pak, sudah bagus dari RPP-nya ke ini, dia tidak terlalu banyak lagi menjelaskan materi, tetapi melalui tanya jawab Pak Dasrin lebih diperbanyak di situ Pak. Cuman Bu Ana yang saya lihat agak bagus sih pembelajarannya bagus, cuman kayaknya dia mendominasi sekali, banyak sekali duduk menjelaskan. Yang saya lihat, tapi Bu Ana tidak muncul. Saya kan nonton. Bu Maisaro Pak, saya akui juga Pak bagus, walaupun fisiknya dia kemarin kan sempat izin Pak. Tetapi pada saat praktek pembelajaran dia maksimal Pak.
Dia maksimal, saya akui itu. Padahal dia kan dalam kondisi masih disuruh istirahat itu. Iya. Tapi alhamdulillah pada saat praktik, iya, saya lihat dia bagus. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya juga bukan yang bagus, saya juga tidak terlalu bagus belajar, tapi karena saya dikasih ruang untuk menilai, apa yang saya lihat itu yang saya sampaikan. Makasih Pak. Ya, makasih Bu Indar ya. Saya kira apapun namanya kita berterima kasih pada Ibu Indar yang sudah bisa melihat banyak hal dari berbagai sudut pandangnya. Tapi pada intinya kan kita ini hanya merefleksi ya. Merefleksi itu artinya yang kurang baik kita upayakan ditingkatkan, yang sudah baik dipertahankan, kalau bisa lebih diperbaiki lagi, kan di situ aja. Yang kedua, kita harus memiliki prinsip bahwa memang apa yang kita atau cara mengajar kita selama ini itu harus diubah. Ya, jadi itu kata kuncinya, harus berubah. Ya. Saya sebenarnya dulu ada mahasiswa tuh bertanya, mengapa kalau pembelajaran PJOK itu mereka serius, itu anak-anak senang belajar. Ya. Jadi saya katakan, mengapa pembelajaran IPA dan lain-lainnya tidak bisa dikemas seperti PJOK? Ya. Misalkan mereka tidak harus duduk di meja tuh, bekerja di lantai. Ya, biarkan mereka bajunya kotor. Mereka akan menikmati pembelajaran itu ketika dia yang melakukan pembelajaran, dia yang terlibat, dia yang belajar gitu. Ya, kalau dia yang belajar tuh kita hanya mendampingi rasanya. Dia menikmati pembelajaran seperti dia belajar ketika diminta berguling-guling di luar pada saat PJOK. Kok dia mau? Kenapa kita harus terlalu tertib harus di meja kalau pembelajaran di luar dari PJOK kan? Ya. Ya, sehingga kemudian saya tadi malam ya untuk persiapan kita merefleksi hari ini, tadi malam itu nonton bagaimana pembelajaran PBL dan PJBL yang ada di luar negeri, terutama anak-anak SD ya. Saya sebenarnya lagi cari videonya tadi ini tapi yang dari luar negeri ya. Yang anak-anak SD mereka di lantai saja tuh ngukur lantai, keluar ngukur sana kalau matematik, langsung aplikasi dia. Bagaimana tidak enak rasanya tuh mereka. Ya, jadi kayak apa namanya? Kemudian mereka datang presentasi proyek-proyeknya dan sebagainya. Sehingga kemudian pembelajaran itu enjoyable. Dia nikmati betul anak-anak. Dan kita bisa bedakan kalau kita menjelaskan konsepnya, mereka duduk tenang. Lalu kita bangga karena mereka bisa tidak bergerak-gerak begitu ya. Jadi, nah, konsep pembelajaran seperti itulah yang kemudian kita belajar pelan-pelan merubahnya. Karena kita ini beralih dari prinsip pembelajaran yang sifatnya behavioristik, ya, behavioristik menjadi konstruktivistik. Kalau behavioristik itu seperti teorinya Skinner itu, guru memberikan rangsangan, siswa memberikan respon. Jadi ada rangsangan, ada respon. Ya, termasuk pemberian hukuman itu kan itu adalah stimulus atau rangsangan. Kalau dia dimarahi, asumsi kita kalau dia ditekan dia akan belajar. Belum tentu. Ya. Tapi kalau dia yang mau belajar, itu sudah pasti dia belajar karena dia mau belajar. Ya. Ya, karena itulah belajar itu adalah kebutuhan siswa, bukan perkiraan guru. Ya. Guru kan biasa kalau saya kasih begini pasti dia mau belajar. Coba tanya, belum tentu seperti itu cara pandang siswanya. Ya, jadi, nah karena itulah kita merancang RPP sebenarnya itu kita basisnya adalah kebutuhan belajar siswa, bukan pandangan guru tentang belajar. Ya, pandangan guru itu tentang memfasilitasi siswa yang lagi belajar. Ya, itu pandangan guru dan memfasilitasi siswa yang lagi belajar itulah. Fase-fase pembelajaran yang baik itu adalah di PBL atau PJBL itu. Karena di situ kelihatan bagaimana siswa mulai terlibat dalam proses berpikir. Ya, dia di situ. Ya, sekali lagi kita tidak mengatakan bahwa konstruktivisme itu salah atau jelek. Tidak ada yang jelek di sini. Ini pilihan.
Ada kemungkinan nanti suatu ketika cara pandang pendidikan kita mengatakan konstruktivisme itu ternyata tidak ada baiknya. Lalu kita harus kembali ke behaviorisme seperti zaman-zaman dulu. Maka gaya mengajar kita sekarang kembali lagi ke zaman dulu. Itu tidak apa-apa. Tapi ini zamannya konstruktivisme. Ya kita harus untuk sementara meninggalkan cara lama itu. Tapi kalau cara baru ini dianggap usang lagi nanti, kan ini hanya bergulir-gulir ini cara, Pak. Pandangan ini kan kita tidak lihat dalam salah benarnya. Karena tidak ada orang yang bisa tahu bagaimana pikiran siswa itu. Tidak ada kan? Pikiran itu kan kata benda. Atau pengetahuan itu kata benda. Siapa yang pernah melihat pengetahuan itu berpindah dari guru ke siswa? Tidak ada kan? Itu kan hanya teori. Ya. Siapa yang pernah tahu atau pernah melihat bagaimana siswa itu sebenarnya berpikir seperti apa? Itu kan kita tidak tahu itu. Hanya ekspresi berpikirnya yang kita lihat. Ya. Tapi kan produk-produk berpikir kan kita bisa lihat. Ya. Nah, sebenarnya ini dari sisi filosofi pembelajaran, ya kurikulumnya. Kalau kurikulum sekarang ini yang kurikulum Merdeka kan semuanya itu sudah mengarah kepada bagaimana siswa itu dilatih untuk berpikir. Mengapa? Karena tantangan ke depan itu orang akan selamat ketika mahir berpikir. Ya, berpikir kreatif, berpikir kritis. Sehingga kemudian anak-anak ini sudah disiapkan dari sejak dini untuk belajar berpikir. Bukan banyak hafalannya, bukan, tapi belajar berpikir. Bahwa ada materi-materi yang harus dihafal, yes, itu tidak ada masalah. Tapi dia harus belajar berpikir. Ya, makanya di kurikulum Merdeka itu dan semua nanti di apa namanya? Ini belum disosialisasikan ke dosen karena baru selesai kemarin malam pembekalannya kami ini beberapa 5 orang dosen yang datang. Ya, nanti di PPG Prajabi itu setiap dosen yang mengajar ya harus menggunakan fase-fase Merdeka itu. M-nya adalah mulai dari diri, kemudian E-nya adalah eksplorasi konsep, R-nya adalah ada ruang kolaborasinya, kemudian D-nya adalah demonstrasi kayak mendemonstrasikan pengetahuan yang sudah dimiliki, kemudian ada elaborasi konsep, kemudian K-nya adalah konektivitas antar materi, dan A-nya yang terakhir itu adalah aksi nyata. Nah, begitu anunya. Itu harus satu rangkaian, itu mirip. Jadi saya kurang tahu bagaimana nasibnya itu 5M nanti. yang 5M-nya ke-13 yang scientific approach. Ya, kita belum tahu. Ya, tapi sebenarnya di pandangan saya tidak ada yang terlalu berubah. Yang ada itu hanya pemindahan peletakan. Ya, karena teori kan bukan meruntuhkan teori ini. Ya, teori belajar kita bisa pilih, nggak ada yang runtuh di sini. Hanya cara pandang yang berbeda, ya, cara pandang yang berbeda. Nah, itu ya saya menangkap bahwa memang yang diperlukan buat guru itu adalah memberikan bekal sebaik mungkin kepada siswa untuk belajar berpikir. Karena tantangan zaman ke depan yang akan selamat itu yang mereka menggunakan pikirannya begitu. Ya, di luar dari mungkin tentu hal-hal yang karena di kurikulum Merdeka juga misalkan profil pelajar Pancasila yang 6 itu kan sebenarnya karakter semua di situ. Ya, pesan karakter. Ya termasuk sebenarnya berpikir kreatif dan kritis itu adalah bagian dari karakter yang diharapkan lahir di situ dari sebuah proses. Karena itulah maka jawabannya kenapa hanya dua model itu yang sementara disarankan karena itu. Ya, karena dua jalan itulah yang memungkinkan kita guru bisa memfasilitasi siswa dalam proses-proses berpikir secara bertahap, ya dimulai dari diorientasi masalahnya. Kalau di PJBL ada pertanyaan yang
esensial yang diberikan. Kemudian dari situlah dia berpikir. Termasuk kalau di kurikulum Merdeka, merdekanya M-nya itu mulai dari diri, itu pertanyaan pemantik. Kan sama saja, itu tidak ada yang berbeda kan? Ya, mulai dari diri itu pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memantik siswa untuk berpikir. Ya, jadi ada bedanya sebenarnya, istilah-istilah yang berbeda. Tapi intinya adalah apa yang teman-teman sudah lakukan itu sudah mengarah ke sana, sehingga saya kira refleksi kita hari ini ya tidak usah terlalu lama. Ibu Indah tadi sudah memberikan pandangan-pandangan ya. Semua kita, kalau saya itu yang saya senang itu adalah kita sudah on the track. Ya, itu yang pertama, itu yang paling penting. On the track. Tinggal menyempurnakan kecepatan menuju ke tujuan itu yang mungkin memang kita tidak bisa serta-merta langsung sempurna ke sana ya. Ya, tetapi paling tidak apa yang kita tampilkan nanti pada saat dokumentasi pembelajaran kita, itu rekaman pembelajaran kita untuk UKIN itu benar-benar siapapun yang memeriksanya itu pasti misalkan tinggi, karena semua poin-poin yang akan dinilai itu muncul di dalam serangkaian pembelajaran yang setelah diedit. Boleh panjang kok, tapi kalau diedit lihat tuh apa namanya, poin-poin yang mau dinilai, ya itu aja yang dimasukkan sampai kemudian ya mungkin agak berat mengeditnya, tapi saya kira itu bagian dari upaya kita untuk memperoleh nilai yang baik. Karena di UKIN ini itu sudah jadi bagian yang menentukan kelulusan mahasiswa dalam PPG. Menentukan karena ada proporsinya UKIN dengan UP dalam UKM PPG ya. Jadi tentu refleksi sore ini itu memberikan nuansa kepada kita agar kita punya kesadaran bahwa mana di bagian-bagian yang kira-kira masih perlu kita sempurnakan ya. Kalau seperti tadi Ibu Heni misalkan dipandang oleh Ibu Idan masih ada bagian-bagian yang mungkin di sesi pertama, di siklus pertama itu dengan siklus kedua masih kurang lebih relatif sama, ya dilihat mana yang bagus. Karena ada kemungkinan di siklus pertama mungkin sudah bagus sebagian, ya bagus sebagian, tapi mungkin belum mengarah kepada apa yang kita harapkan, yaitu benar-benar kita bisa melaksanakan RPP, ya. Dan sebisa mungkin, ya ini catatan mungkin yang terakhir, bahwa dalam pembelajaran itu kan kita punya RPP dengan perangkat pendampingnya yang lain, itu sebisa mungkin disebutkan dalam RPP. Ya, misalkan medianya, itu pernah disebutkan di RPP. Masa ada sesuatu yang terintegrasi dengan pembelajaran, kita tidak bisa. Kenapa saya punya wajah hilang? Wajahnya Bapak hilang, Pak, yang ada. Ya, kurang tahu kenapa terklik yang mana ini. Ya, termasuk misalkan pada saat kita mau melakukan atau ingin melihat bagaimana progres pembelajaran yang kita lakukan dalam kegiatan inti dengan menggunakan LKPD, itu disebutkan. Jadi LKPD, instrumen pembelajarannya, mengevaluasinya maksudnya, itu semua pasiennya ada di dalam situ, meskipun agak sempit karena kita sudah kompres. Ya. Tapi tetap itu tidak boleh hilang. Ya. Seperti dulu kita ingat waktu memori itu hanya 500 kilobyte, itu kan tetap sama besarnya. Kemudian ditambah lagi menjadi 1 giga, sama besarnya. Ya. Sekarang sudah 1 tera, masih memorinya seperti itu. Jadi tetap saja kita tidak meninggalkan jati diri pembelajaran itu, meskipun agak dikompres. Karena yang kita mau lihat ini sampelnya saja sebenarnya, sampelnya. Ya. Nah, saya kira sampel-sampelnya ini sudah sangat bagus, sehingga kemudian tinggal kita lihat lagi editannya ya. Jadi kan ini dua siklus belajar ini saya kira sudah menjadi bagian yang baik untuk persiapan nanti pada saat UKIN, pada saat UKIN.
Mudah-mudahan saya dan Ibu Indar itu nanti penyamaan persepsi bisa, ya saya sudah punya NRP, kalau Ibu Indar mungkin belum. Ya, kalau saya udah punya NRP, hanya jadi tidak aktif. Kenapa? Karena sudah lama tidak digunakan. Ya, bukan tidak lama tidak digunakan, sudah lama tidak pernah digunakan. Kenapa? Karena baru ini anak pertama PGSD ya, kata Ibu Heni tadi. Iya, Pak. Ya, saya kira itu mungkin kalau ya karena kesan umum saya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Indar, saya kira itulah kondisinya. Tentu saya sebagai dosen atau fasilitator dosen ini mengapresiasi teman-teman yang bisa berubah dengan baik seperti itu. Ya, artinya kalau pulang nanti kalau sudah ya insya Allah mudah-mudahan lulus semua, kalau pulang kita sudah punya alternatif pembelajaran. Ya. Mungkin kita berbeda dengan teman-teman kita yang lebih dahulu disertifikasi. Karena memang paradigmanya guru yang disertifikasi tahun lalu itu beda dengan hari ini. Ya, beda sekali. Ya, beda sekali dengan tahun ini itu, dengan yang lalu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah selesai mengajarkan model begini dan berbeda dengan yang lain, ya tinggal dijelaskan. Ya ini sesuatu yang berbeda supaya kita ada pilihan. Kalau kita selalu hanya satu, itu enggak ada. Mau belajar ini sama gaya mengajarnya, belajar itu sama gaya, ya sudah seperti itu. Tapi kalau kita pulang dengan ada alternatif lain seperti ini, ya kita bisa mengajar dengan itu. Tentu nanti tinggal menginsert masuk di aktivitas-aktivitas seremoni seperti menyanyi. Itu kan menyanyi itu kan tidak ada kaitannya dengan kebagusan mengajar. Ya. Misalkan guru menyampaikan assalamualaikum misalnya, ya mengucapkan salam kepada siswa. Apakah guru yang salamnya baik itu mempengaruhi kecepatan siswa memahami materi? Yang tidak. Ya kan. Jadi makanya yang kita lihat ini bagian-bagian substantif saja, yang seremonial, ya aksesoris pembelajaran, bagian-bagian yang merepress siswa itu kita tidak nilai sementara. Ya. Tapi bukan berarti tinggalkan, nanti pakai lagi kembali nanti. Jadi bagian karena kan satu pembelajaran kan panjang nanti kalau di SD kan. Ya bisa 6 JP kan. Ya tinggal kita bisa berkreasi dengan baik. Bahkan model-model pembelajaran yang lain bisa kita kreasikan. Asumsinya kalau bisa mengajar dengan model PBL dan PJBL dengan serangkaian metode dan pendekatan yang ada di dalamnya, melibatkan media yang sudah dirancang, memanfaatkan instrumen, kisi-kisi instrumen penilaian yang ada, saya kira model yang lain lewat. Ya. Itu apalagi kalau yang kooperatif, kan kita gayanya banyak yang kooperatif, kelompok-kelompok itu. Karena kooperatif itu kerjasama antar kelompok, dalam kelompok kan, kemudian presentasi. Ya. Tidak terlalu banyak melibatkan proses berpikir, ya, kecuali misalkan state atau apa yang lainnya, ya itu bisa, ya. Tapi saya kira dua modal utama kita ini, yaitu PBL dan PJBL, ya kita sudah kenyang ini dari awal sampai akhir. Saya kira Ibu Indar tidak lama bicara tentang PJBL, PBL lagi karena di kategori